Posmindu Lansia oleh kelompok 1. Apa itu Posmindu? Simak terus ya. Posmindu ini kependekan dari Pos Pembinaan Terpadu. Program ini berbeda ya dengan Posyandu karena Posmindu mengkhususkan untuk pembinaan orang tua, baik untuk yang akan memasuki masa lansia maupun yang sudah memasuki lansia. Nah, terdapat pelayanan kesehatan dan kegiatan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan lansia. Posmindu ini merupakan bentuk pendekatan proaktif untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kemandirian usia lanjut yang mengutamakan aspek promotif dan preventif. Bentuk pelayanan Posmindu diawali dengan pemeriksaan activity daily living, seperti mandi, kemudian makan dan minum, kemudian aktivitas atau kegiatan sehari-hari, dan activity daily living lainnya. Kemudian pemeriksaan status mental, penilaian risiko jatuh, penilaian faktor, dan penilaian khusus lainnya, pemeriksaan GTV, penilaian status gizi dengan pengukuran BB dan TB, pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir konseling dan penyuluhan kesehatan. Posmindu ini mekanisme 5 meja. Yang pertama itu pendaftaran, anamnesa, pemeriksaan GTV, pemeriksaan penunjang, dan konseling. Kelompok 1 akan menampilkan video role-play-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang Posmindu Lansia. Jangan lupa disimak ya. Kok kesini, Neng? Iya kan sekarang ibu jadwalnya pemeriksaan. Oh, di tensi teh, Neng? Iya, iya. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk. Ibu, Teteh, ini kunjungan ulang ya? Iya, ini ibu saya kunjungan yang kedua. Nah, boleh dipinjam dulu bukunya. Ini Ibu Ida ya? Iya. Usianya berapa, Bu? Berapa ya, Neng? 70. Dan Ibu Ida 70 tahun dari Karangsetra ya? Iya. Ini kunjungan yang kedua ya, nanti langsung ke meja yang kedua aja ya, pendaftarannya udah saya isi. Terima kasih. Bu Ida ya? Iya. Ida 70 tahun dari Karangsetra. Ada keluhan nggak, Bu? Ini nih sering pegel-pegel ya, pegel-pegel sama katanya sering kesemutan, pegel-pegel sama kesemutan. Ada lagi nggak? Sebelumnya ada riwayat kesehatan nggak, dari misalnya kayak diabetes, darah tinggi kayak gitu? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau dari keluarganya? Dari keluarga, dari ibunya ibu mungkin nenek. Paling asli iya, nenek ada neneknya si Neng ya. Asal kurang. Sebelumnya udah pernah diperiksa belum ke klinik atau ke puskesmas? Belum ya, baru pertama kali. Enggak, ini yang kedua. Oh, ini yang kedua. Iya, di sini juga. Oh. Kalau makannya sehari berapa kali, Bu? Ya, kadang 2, kadang 3. Itu makan sendiri atau dibantu? Makan sendiri. Minumnya? Minum juga kadang minum, kadang enggak. Habis makan minum tapi ya? Iya. Minumnya sampai 2 liter nggak, Teh? Kurang ya. Tingkatnya, Bu. Untuk istirahat sama tidurnya ada gangguan nggak? Ada, kalau banyak ada ya. Buang air kecil, buang air besar masih bisa dikontrol. Kalau mandi berapa kali, Bu, sehari? 2 kali. 2 kali. Itu dibantu atau sendiri? Ya, sendiri. Kalau berpakaian pakai baju bisa sendiri? Bisa.
Kalau aktivitas ada ini kan kayak misalnya cepet capek atau gimana? Iya, itu paling cepet pegel, Cepet sering pegel, ya. sering pegel gitu. Kadang kalau misalnya lama-lama jadinya kesemutan. Tapi capek nggak? Ya Cuma kalau pegel aja langsung pegel kalau gitu ya? lama-lama mah ya capek. Ini ibu nanti ini selanjutnya ke pemeriksaan nanti di tensi ya. Silakan tadi yang sana ya. Sini. Mangga ibu ditimbang dulu bu. Iya bu. Beratnya 45 kilo ya bu. Mau diukur tinggi badannya dulu ya bu. Maksudnya bu. Tingginya 100, sebentar ya bu, tingginya 152. Udah. Bukunya bu, Ibu Ida ya. Sekarang disuhu sama ditensi dulu ya bu ya. Bentar bu. Normalnya bu, suhunya 36,5. Tensi ya, Bu. Ibu biasanya berapa bu? Tekanan darahnya bu? Normal. Normal. 120 misalnya. Punya riwayat darah tinggi enggak? Si ibunya enggak? Alhamdulillah enggak. Tangan Tangan yang mana nih? Tangan aja bu ya. Normal ya biasanya bu. Kadang pusing nggak nih ibu? Enggak ada. Cuma kadang capek. Capek. Kesemutan juga. Normal ya bu ya. Tensinya 100/90. Oh nggak apa-apa, tapi biasanya 120. Gak apa-apa bu, soalnya kan kalau pas lagi 120 itu biasanya si ibu nggak bisa aktivitas tuh. Jadinya kan tekanan darahnya naik gitu. Berarti masih normal ya? Iya, masih di batas normal ya bu ya. Sudah bu, nanti kita pemeriksaan selanjutnya ya bu ya. Makasih ya, Neng. Boleh saya lihat bukunya bu? Namanya Ibu Ida ya? Usianya 70 tahun. Ibu sebenarnya sebelumnya udah pernah diperiksa gula darah belum? Udah, kemarin di sini juga. Kemarin berapa? 100. 100. Kalau diperiksa asam uratnya udah belum? Belum, kemarin belum di, soalnya kehabisan sedikit. Yaudah sekarang sekalian diperiksa ibu ya. Sini Bu. Ibu ini sebelum saya periksa, saya siapin alatnya dulu ya. Mulai ya Bu periksanya. Boleh ditang. Nanti ini agak sakit ya Bu. Tarik nafas aja.
bisa dipegang. Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi yang udah diperiksa, kalau gula darah sama kolesterol ibunya sih normal ya Bu. Cuma asam uratnya tinggi Bu. Tadi pas diperiksa asam uratnya 8. Ini nggak apa-apa tante, asam uratnya 8. Nah kebetulan gini Teh, nanti di depan bakal ada edukasi ya. Edukasi tentang hasil pemeriksaan yang Ibu udah cek tadi. Ini punya. Makasih ya, Neng. Mana nih bukunya? Ya. Dengan Ibu Ida ya? Iya. Ibu, ini untuk tensinya Ibu tadi 100/90. Untuk suhunya juga 36,5. Untuk berat badannya 45 sama tinggi badan Ibu itu 152. Bagus ya Bu ya? Tidak ada tanda-tanda obesitas. Nah, untuk gula darahnya tadi Ibu sudah diperiksa juga ya, normal. Untuk kolesterolnya juga normal. Nah, untuk asam uratnya ini Ibu tinggi 8 ya Bu. Nah, untuk normalnya itu kan harusnya 1,5 sampai 6. Nah, ini Ibu tinggi. Jadi sekarang kita mau ngejelasin tentang asam urat ya Bu. Nah, ini ada masternya, boleh dibaca ya. Boleh dilihat ya Bira. Ibu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan gitu ya tentang penyakit si asam urat. Nah, di sini kita lihat dulu ya Ibu. Ada pengertian asam urat. Apa sih itu pengertian dari asam urat? Nah, penyakit asam urat ini tuh merupakan radang sendi, di mana karena adanya penumpukan kristal di asam uratnya. Jadi itu kayak di dalam tubuh tuh ada senyawa yang namanya zat purin. Nah, zat purin itunya tuh tinggi Bu. Nah, itu tuh namanya asam urat. Nah, kemudian penyebabnya apa sih dari penyakit asam urat itu sendiri? Nah, yang bisa kita lihat ada penyebabnya tuh ada 2 ya Bu ya. Yang pertama karena adanya genetik. Nah, karena adanya genetik itu biasanya diturunkan dari ayah sama ibu. Yang kedua itu ada penyebab dari bisa dari makanan. Nah, makanan yang ada zat purinnya itu lebih tinggi gitu. Contohnya itu kayak kol-kolan hijau, terus kayak melinju seperti itu makanan yang bisa menyebabkan asam urat itu naik. Nah, perlu diketahui juga kalau misalnya asam urat itu naik itu kalau misalkan kadarnya itu untuk perempuan itu kurang dari 6. Nah, kalau untuk laki-laki itu kurang dari 7 ya Bu ya. Nah, terus lanjut ada tanda gejalanya. Tanda gejala dari penyakit asam urat itu apa aja sih? Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama, sendi itu terasa sangat sakit. Sering sakit kan ya. Kemudian sulit buat berjalan. Di sini Ibu ini merasa kesulitan nggak sakit? Kadang kalau jalan lama-lama tuh ya itu pegel, sakit, Pegel-pegel ya, juga termasuk gejala. Kemudian bengkak juga. Ibu ada bengkak nggak di sendi? nggak ada. Tapi adanya sakit-sakit aja. Nah, kemudian ada pencegahannya. Mungkin kalau misalkan dari penyebab dari keturunan kan agak susah ya, tapi bisa dicegah nih. Yang pertama, ibu bisa untuk rutin olahraga. Kemudian Senam gitu tuh Bu. senam juga bisa dilakukan, atau sering juga ibu bisa berjalan seperti itu. Jalan-jalan biasa gitu ya. Jadi lebih sering bergerak seperti itu. Kemudian minum air putih yang banyak Ibu. Ya. Kalau di rumah suka minum air putih? Dikit minumnya juga. Minumnya apa emang Bu? Iya, biasanya Teh terus. Teh tapi jarang juga sih, jarang minum. Minum ya Bu ya. mulai sekarang perbanyak minum air putih ya.
Kemudian tadi menghindari makanan yang zat purinnya tinggi. Tadi apa aja? Masih ingat? Kol-kolan hijau sama hijau. Mama hijau, betul ya. Nah, kemudian juga ibu juga harus mengkonsumsi sayuran, buah-buahan juga ya. Tapi jangan dalam batas yang sewajarnya, jangan berlebihan, jangan terlalu kurang seperti itu ya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya ya. Ya, udah bisa. Udah Bu ya. Nah, udah ya Bu, itu dibawa aja boleh. Nah, ini untuk kartunya. Nanti Ibu kontrol lagi ya ke sini sesuai jadwal yang udah ditulis. Nanti kontrol lagi ya Bu ya. Jawab mangga, hati-hati ya Bu. Makasih ya Nek. Iya. Roleplaynya sudah selesai nih. Izin menambahkan ya, kelompok 1 di sini penyuluhannya per individu ya. Makanya hanya ke pasien tersebut saja. Oke. Gimana